sudah menerima Kristus, lalu Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. salah satu trik promosi yang sering kita lihat di iklan-iklan adalah penjual memberikan 2 simbol tambah di bagian akhir dari harga yang tertera. Kedua tanda ini menyatakan bahwa harga yang tertera tersebut belum final. Pembeli masih harus menambahkan pajak, servis cas, ataupun biaya-biaya lainnya. Plus-plus, inilah sebutan untuk biaya-biaya tambahan yang dikenakan atas nominal harga tertentu. Sering bukan kita menjumpai harga plus-plus ketika melakukan transaksi. Ya, terkadang plus-plus ini memang sengaja tidak dihitung oleh penjual karena pasti akan mengakibatkan harga barang yang dijual pasti lebih mahal. Untuk menarik minat pembeli, maka plus-plus ini sepertinya disembunyikan agar calon pembeli tertarik dulu dan baru akan diperhitungkan saat transaksi dilakukan. Terlepas dari apapun alasan penjual, plus-plus ini selalu ada dalam elemen harga jual karena dalam suatu transaksi jual-beli, pastilah pajak penjualan merupakan retribusi wajib yang harus disetor ke kas negara. Fenomena plus-plus ini ternyata tidak hanya dijumpai di dalam dunia perdagangan. Di dalam persekutuan orang percaya tak jarang orang-orang juga menambah-nambahkan hal ini dan hal itu di dalam syarat-syarat menjadi orang Kristen. Percaya Yesus saja dianggap belum cukup, masih harus begini dan begitu. Masih harus menjadi salah satu pelayan di gereja, masih harus beri persembahan dan berpuluhan, masih harus bisa menghafal doa Bapa Kami, pengakuan iman dan sebagainya. Dengan demikian baru dianggap sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh. Apakah demikian? Keselamatan itu baru dianggap akan menjadi lengkap dan sempurna ketika orang-orang Kristen sudah mengerjakan semua tambahan-tambahan yang ada. Ternyata fenomena ini bukan hanya muncul pada era gereja pada masa kini. Pada kehidupan gereja pada abad pertama di kota Kolose, para jemaat Kristen di kota tersebut pun dihantui dengan fenomena plus-plus. Benarkah di belakang nama Yesus juga harus dibeli 2 simbol plus-plus? Atau Yesus sudah adalah harga net? Di bagian awal suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus telah memperkenalkan identitas Yesus Kristus sebagai pribadi Allah itu sendiri. Yesus telah ada sebelum segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan. Kedudukannya setara dengan Allah. Yesus adalah yang sulung dan lebih utama dari segala yang diciptakan. Allah menciptakan segala sesuatu di dalam Dia, segala kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Yesus adalah pribadi yang memperdamaikan segala sesuatu yang telah jatuh di dalam dosa dengan diri Allah itu sendiri.
Yesus adalah rahasia ilahi yang telah dinyatakan kepada manusia. Yesus adalah sang pengharapan akan kemuliaan. Dengan kata lain, sebenarnya sudah sangat jelas bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah segala yang dibutuhkan manusia berdosa untuk dapat kembali diperbaharui dan berelasi dengan Allah. Harga net yang harus dibayarkan atas upah dosa sudah komplit di dalam Yesus Kristus. Makanya tidak mengherankan bukan sebelum melanjutkan argumennya yang melawan pengajaran yang merayu jemaat untuk menambahkan ini dan itu, Paulus terlebih dahulu mengingatkan status dari jemaat Kolose bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima Kristus, sudah percaya dan memiliki Kristus. Jadi setelah itu Paulus menasihatkan agar mereka mengambil komitmen untuk tetap setia dan taat hidup, berakar dan bertumbuh dalam Kristus saja. Dengan kata lain, Paulus hendak mengatakan sudah tidak perlu lagi cari-cari yang lain. Tetap saja pada imanmu kepada Kristus. Teruslah menjadi ranting yang menempel pada sang pokok anggur Allah itu. Teruslah membangun relasi yang intim dengan Kristus. Bertumbuhlah makin kokoh melalui pengajaran tentang Yesus yang sudah diterima dan ucaplah syukur selalu kepada Allah. Selain itu, dengan memberikan klaim bahwa jemaat Kolose telah menerima Kristus, maka Paulus juga hendak meyakinkan jemaat Kolose bahwa penerimaan mereka ini tidak salah dan iman mereka kepada Kristus ini dapat menjadi senjata untuk melawan penyesatan-penyesatan dari luar yang bakal mereka hadapi. Jika mereka terus berjalan bersama Yesus dan menaruh pengharapan mereka pada Kristus saja, maka mereka punya imunitas yang baik untuk melawan serangan dari ajaran-ajaran dunia yang hendak meracuni mereka dengan doktrin plus-plusnya. Selanjutnya Paulus masuk kepada perlawanannya terhadap filsafat yang kosong dan palsu yang diwariskan turun-temurun dan dari roh-roh dunia yang berusaha menawan iman orang-orang Kristen di kota Kolose. Ketika Paulus menyebutkan terminologi filsafat, para penafsir Alkitab meyakini bahwa Paulus merujuk kepada seluruh sistem pengajaran tentang Allah, dunia, dan kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Seperti yang kita baca pada pasal sebelumnya, salah satu pengajaran yang berkembang di kota Kolose adalah Gnostisisme. Di bagian ini Paulus tidak hanya merujuk kepada hal tersebut saja, tetapi juga kepada pengajaran Yudaisme. Orang-orang percaya di kota Kolose, yang sebagiannya adalah orang-orang Yahudi, ternyata masih mendapat pengaruh yang sangat kuat dari Yudaisme yang telah mereka praktikkan turun-temurun. Pengajaran ini menekankan akan pentingnya sunat sebagai tanda dari umat pilihan Allah. Filsafat-filsafat di luar Kristus ini adalah pengajaran yang mengikat atau menawan diri dari penganutnya dengan pengetahuan yang kosong dan penuh dengan tipuan. Walaupun mereka terdengar sangat meyakinkan, pengajaran-pengajaran ini hanya bersumber dari tradisi manusia yang diwarisi dari generasi dan generasi, bukan berasal dari Allah, sang sumber hikmat itu. Ilmu-ilmu ini juga berasal dari roh-roh dunia yang merujuk kepada roh iblis yang berusaha menyesatkan manusia. Jikalau demikian, bukankah filsafat-filsafat ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Kristus yang di dalam pribadinya berdiam seluruh kepenuhan kealahan? Yesus tidak hanya menikmati seluruh kepenuhan itu sendiri, tapi semua itu, baik hikmat, sukacita, kekuatan, dan berkat yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya, juga menjadi bagian dari orang-orang percaya yang di dalam mereka Yesus berdiam, yakni melalui Roh Kudus. Suatu hari seorang suami istri yang kaya dengan mobil mewahnya pergi ke sebuah panti asuhan. Mereka telah lama menikah, tetapi mereka masih belum mempunyai anak. Mereka pun memutuskan untuk mengasuh seorang anak di panti asuhan. Setelah berkeliling panti asuhan dan mengamat-ngamati, mereka jatuh hati pada Ronald. Ronald yang pada saat itu baru berusia 10 tahun pun diajak pulang ke rumah. Ronald tampak kebingungan ketika masuk ke kamarnya yang baru itu. Sampai pada jam makan malam, dia yang sudah terbiasa mengambil peralatan makan sendiri, buru-buru masuk ke dapur untuk mengambil piring, sendok, dan garpu. Namun mamanya menghadangnya. Papanya berkata, "Ronald, biarkan Mbok Atik aja yang mengambilnya. Kamu duduk saja dan nikmati hidupmu sekarang sebagai anak papa." Setelah makan malam, Ronald pun mengangkat piringnya dan membawanya ke dapur. Dengan segera Mbok Atik yang sudah siap di samping meja makan segera mengambil dan mempersilakan sang tuan muda kembali ke kamarnya. Kondisi Ronald yang dipenuhi dengan kemewahan menunjukkan bahwa dia menikmati apa yang dimiliki papanya. Inilah gambaran dari orang-orang percaya yang telah dipenuhi oleh Kristus. Ketika segala kepenuhan dari kerajaan surga diberikan kepada kita, kita pun dapat menikmati segala anugerah Allah itu. Kalau demikian, masihkah kita butuh mencari-cari yang lain di luar Kristus? Status dari orang-orang percaya di Kolose yang sudah penuh dengan Kristus juga mengindikasikan bahwa mereka juga berpartisipasi di dalam semua peristiwa yang dialami oleh Kristus.
kematian, penguburan, dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita telah dibenarkan oleh Allah. Pada masa perjanjian lama, tanda dari seorang yang termasuk di dalam umat pilihan adalah sunat secara lahiriah. Namun keterlibatan dari orang Kristen dalam penyalipan Kristus mengindikasikan bahwa sunat lahiriah ini tidak lagi dibutuhkan, karena kita akan disunat secara spiritual oleh pengorbanan Yesus Kristus. Korban anak domba Allah menghapus kita dari segala hutang terhadap dosa. Upah dosa yang adalah maut sudah tidak lagi berlaku bagi kita yang telah dibebaskan dari segala tuduhan dan dakwaan karena kesalahan-kesalahan kita yang melanggar standar kebenaran Allah. Baptisan menjadi tanda orang percaya turut berpartisipasi secara rohani dalam kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Ketika Yesus dibangkitkan oleh Allah dari kubur, kita yang percaya kepadanya juga berbagian di dalamnya. Pada saat itulah kita bukan lagi ciptaan yang lama yang telah mati karena dosa, melainkan manusia baru yang beroleh pembenaran di hadapan Allah karena iman kita kepada Yesus. Keterlibatan kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan memang hanya bermakna rohani, tetapi kita secara nyata terlibat di dalam semua hal tersebut, walaupun tidak secara fisik. Pada saat kita menerima anugerah keselamatan, kita turut ambil bagian di dalam seluruh peristiwa tersebut, dan kebenaran Kristus dilimpahkan kepada kita. Argumen teologis Paulus ini dengan sangat jelas menunjukkan apa artinya fullness in Christ, penuh di dalam Kristus. Ditambah lagi di bagian akhir Paulus menutupnya dengan tradisi Romawi di dalam memproklamasikan kemenangan, yakni dengan mempertontonkan kemenangan itu di depan umum. Kebangkitan Kristus adalah suatu pernyataan publik dari Allah bahwa Ia telah memenangkan pertarungan dengan si jahat, dan kemuliaan itu diberikan kepada Yesus Kristus. Kita pun turut merayakan kemenangan Kristus yang adalah kemenangan kita. Kita memperingati hari Paskah sebagai hari kebangkitan Yesus dari kematian. Bahkan sebenarnya bukan hanya pada hari Paskah, tapi setiap hari Minggu ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Hari itu juga adalah hari di mana kita bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain sedang mempersiapkan perayaan kemenangan kekal yang akan mencapai puncaknya saat Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Jikalau engkau dan saya adalah orang-orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus, maka klaim Paulus bahwa jemaat Kolose telah dipenuhi dengan Kristus juga berlaku bagi kita saat ini. Kita bukan lagi orang-orang yang seharusnya lagi tertawan oleh pengajaran-pengajaran dunia yang mengekang kita dengan filsafatnya yang kosong dan memaksa kita untuk melakukan ini dan itu untuk memperoleh keselamatan yang sempurna. Karena anugerah keselamatan yang kita dapatkan dalam Kristus adalah paket komplit dan net. Tidak ada lagi plus ini dan plus itu. Kita hanya membutuhkan Kristus karena hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup, dan tidak ada orang lain yang dapat kembali berelasi kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Jangan kita lagi terpengaruh ajaran-ajaran yang memaksa kita untuk melakukan ini dan itu untuk menyempurnakan karya keselamatan Kristus. Jikalaupun kita melayani Tuhan dan berkarya bagi kerajaan Allah, ataupun kita menyaksikan Kristus, kita membagikan kebenaran Injil, kita memberi persembahan bagi mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, semua itu bukanlah cara kita untuk menambahkan poin-poin pada keselamatan yang sudah kita peroleh dengan sempurna dari Allah. Kita memberi diri maupun dana kita bagi mendukung pelayanan adalah ekspresi dari rasa syukur kita atas anugerah yang telah kita peroleh dan bentuk partisipasi kita di dalam mengerjakan ladang Allah bagi kemuliaannya. Saya adalah seorang yang telah mengenal Yesus Kristus sejak masih duduk di bangku SD. Iman saya bertumbuh melalui pengajaran firman Tuhan di sekolah maupun di sekolah minggu. Saya dibaptis dewasa sekitar usia 17 tahun, dan pada saat itu saya yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya sendiri mengajukan diri kepada hamba Tuhan di gereja untuk mengikuti kelas katekisasi dan menerima baptisan, tanpa ada paksaan ataupun ajakan dari orang tua, teman maupun hamba Tuhan. Walaupun saya sudah dibaptis, jika saya ditanya apakah saya yakin saya akan masuk surga, saya harus berpikir panjang untuk menjawab iya, karena bagi saya belum cukup baik. Saya masih berkutat dengan banyak dosa, saya belum cukup banyak melayani Tuhan, saya masih hitung-hitungan ketika memberi persembahan dan alasan-alasan lainnya. Namun saya bersyukur seiring berjalannya waktu, Tuhan terus meyakinkan saya melalui firman-Nya bahwa hanya Yesus saja sudah cukup. Hanya karena Yesus saja saya dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena jumlah kebaikan, jumlah persembahan, jumlah waktu dan tenaga yang saya berikan untuk pelayanan. Allah menerima saya kembali sebagai anaknya karena Yesus Kristus. Jikalau kita sudah menerima Yesus, terimalah sambutan hangat dari Allah karena kamu dan aku kini menjadi warga kerajaan surga. Teruslah bertumbuh dalam iman kepada Yesus,
Jangan lagi plus Yesus dengan ini dan itu, karena hanya Yesus saja sudah cukup, dan kita telah dipenuhi dengan kasih Allah yang kekal. Nikmatilah indahnya momen itu. Plus-plus adalah simbol yang sering kita jumpai di balik sebuah harga. Kedua simbol tambah menunjukkan bahwa harga yang tertera belum merupakan harga final. Berbeda dengan karya keselamatan Yesus Kristus, Dia telah menyelesaikannya dengan sempurna. Jadi sebagai orang percaya, nikmatilah momen indah bersamanya yang bersifat kekal.